Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah sekian lama saya nggak bikin video pembelajaran, akhirnya saya bikin lagi, ketemu lagi dengan saya di sini. Di sini ada tiga materi sebenarnya mau disampaikan. Yang pertama adalah analisis stratifikasi, analisis respon, matching case control. Nah, matching case control ini sebenarnya materi untuk S2 sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian akan mendapatkan pendahuluannya. Kalau seandainya kita sampai analisis kayak agak cukup berat sebenarnya. Dan materinya pun juga cukup berat sebenarnya matching case control ini. Jadi ada 3 materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Pertama adalah analisis stratifikasi. Nah, analisis stratifikasi ini sebenarnya adalah yaitu kita ingin melakukan tabulasi silang antara variabel independen dan dependen di stratifikasi pada variabel tertentu. Ini bisa nanti menghasilkan, kita bisa menghasilkan OR, atau RR, atau mungkin HR, dan asosiasi lainnya. Sejauh ini sih saya tahu 3 ini. Nah, di sini kita contohnya ingin melihat, kalau kita masih pakai data yang kemarin, kita ingin melihat tabulasi silang antara, contohnya di sini mau kita lihat, kita lihat dulu statanya. Lihat dulu statanya. Kita lihat yang enggak begitu jelimet deh. Oke, ini aja. Jarak kelahiran dan berat lahir bayi di stratifikasi oleh variabel jenis kelamin bayi. Nah, gimana nih bentukannya? Ya, bentukannya saya lihat rumus dulu berarti ya. Nah, di sini ada rumusnya. Nanti kalau stratifikasi itu dimulai dengan by ini adalah variabel yang mau kita stratifikasi. Kalau tadi itu kita ingin menstratanya berdasarkan jenis kelamin bayi, berarti nanti komennya adalah by jenis kelamin bayi, sort tab, jarak kelahiran, kemudian berat lahir. Nah, di sini. Oh, berarti kurang ini ya. Kurang titik 2-nya. Nah, ini jadinya. Jadinya kayak gini. Jadi dia dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya ya, laki-laki, stratanya, terus perempuan. Nah, gimana nih cara ininya, Bu? Cara bikin tabelnya. Cara bikin tabelnya bisa saya contohin di sini sebentar. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya bikin. Kalau dilihat dari hasil stratifikasi tadi, ya gini ya dia hasilnya. Nih. Hasilnya ya, ini tabelnya kan kalau tadi kan cuma kayak gini aja tuh, tabel hasil dari komennya, jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan sudah saya konversikan dalam bentuk tabel yang mudah dimengerti. Jadi kayak gini hasilnya. Jenis kelamin laki-laki, jarak kelahiran itu, dan berat lahir di stratifikasi berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Tadi itu nggak pakai persentase. Kalau seandainya mau pakai persentase, bisa ditambahkan row. Koma, jangan lupa koma row. Soalnya kalau seandainya ada sesuatu yang kurang, nanti dia akan merah kayak yang saya lakukan tadi. Ini sortnya setelah sort kurang titik 2. Ini persentasenya. Nih ada 10,95, 89,05. Ini terserah sebenarnya ya, mau terserah. Tapi berdasarkan tujuannya apa. Nggak bisa terserah keinginan kalian aja. Kalau seandainya
memakai asosiasinya OR berarti persentase kolom. Kalau seandainya memakai asosiasinya PR atau RR atau HR berarti persentasenya adalah row. Kalau seandainya kolom gimana Bu? Ya tinggal di copy paste aja komennya. Terus diganti dengan chol. Jadi persentasenya udah ke mana nih? Ke bawah nih ya, udah kolom. Udah ke kolom nih persentasenya. Oke, udah ke bawah ya. Kalau yang tadi kan dia ke samping 100%. Kalau row ya. Kalau kolom nih row. Row dia ke samping 100%. Kalau kolom udah ke bawah 100%. Nah, biar lebih mudah kita melihatnya, biar saya masukin, saya buat dulu persentasenya. Nah, ini persentasenya udah saya buat. Jadi kalau kita interpretasinya memang di sini dapat dilihat jarak kelahiran pendek, sangat pendek ya, kurang dari 18 bulan itu lebih besar pada kelompok BBLR jarak kelahiran kurang dari 18 bulan dengan berat badan lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan. Jadi interpretasinya kayak gini. Tulis jarak kelahiran kurang dari 18 bulan dan berat lahir, berat bayi lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Ini sebenarnya proporsi aja sini. Proporsi jarak kelahiran kurang dari 18 bulan dan berat bayi lahir rendah. Proporsi jarak kelahiran kurang 18 bulan pada bayi, kita atur kalimatnya biar mudah dimengerti, pada bayi dengan berat lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan, berapa persentasenya? 12,23% dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Itu sebenarnya hasilnya. Jadi kalian buat tabel, tapi harus bisa juga menginterpretasikannya. Kalau masalah urutan kata, nggak apa, tapi yang penting udah tahu apa yang mau disampaikan, konteksnya apa, substansinya apa. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa kita interpretasikan adalah memang proporsi jarak kelahiran kurang dari 18 bulan pada bayi dengan berat lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki ini. Ini poin utamanya. Nih. Kan ya, proporsinya lebih besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, gimana kalau ini Bu, kalau mengeluarkan, kalau kita pengen melihat asosiasinya, oh bisa. Jadi kita tinggal, sama aja sih sebenarnya kayak tadi, by juga, by jenis kelamin, kemudian kita pakai sort, terus pakai GLM yang kemarin, saya lihat dulu kodenya, GLM, terus variabel dependennya apa, kemudian jarak kelahiran ini yang mau kita lihat adalah jarak kelahiran normal ya, berarti ini IB01, IB2 ya codingnya, kelahiran IB2, terus IB2 nih, kita pengen lihat risk ratio-nya berapa, coba ya, dan nah ini keluar dia risk ratio-nya. Jadi ini kita lihat untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk jenis kelamin laki-laki itu jarak kelahirannya itu beda-beda ya. Beda-beda. Per ininya ada dia, maksud saya itu risk ratio-nya beda per kategori. Jadi gimana cara kita
kita convert ke tabel yang mudah dimengerti. Kalau ini kan nanti pada waktu analisis atau hasil ya di bab hasil tuh bingung apa nih. Jadi kalian harus bisa mengkonvertnya ke tabel biar atau agar lebih mudah dimengerti. Ikut saya tampilkan. Nah, ini adalah hasil stratifikasi tadi yang sudah saya lengkapi. Dilihat hasilnya, ini kan cukup susah mengerti kalau seandainya memang ini yang harus dituliskan di hasil skripsi atau hasil penelitian. Jadi kita konvertnya dalam bentuk tabel yang lebih mudah dimengerti. Ini untuk jenis kelamin laki-laki dan ini untuk jenis kelamin perempuan. Nah, ini sudah terlihat lebih mudah dimengerti juga. Ya. Ini sudah ada hasil tabulasi silangnya di strata berdasarkan jenis kelamin, dan juga sudah ada RR untuk masing-masing kategori. Sini. Sudah ada 95% CI-nya juga. Terus ada p-value-nya juga. Jadi interpretasinya, kalau dilihat di sini sih, memang resiko yang paling besar itu adalah jarak kelahiran kurang dari 18 bulan. Resiko jarak kelahiran pendek pada berat bayi lahir rendah itu sebenarnya lebih besar, tetap lebih besar pada jenis kelamin perempuan. Tapi ya tidak begitu jauh berbeda, similar ya, bukan berarti same. Similar tuh resikonya mirip-mirip, tapi dia tidak sama. Kan? Nah, resikonya sama-sama 2 kali ya. Jadi jarak kelahiran pendek atau kurang dari 18 bulan itu, risiko terhadap bebelnya itu sebesar 2,3 kali untuk jenis kelamin perempuan. Nah, dia ini sama-sama 2 kali risikonya, tapi memang lebih besar pada jenis kelamin perempuan. Gitu. Jadi interpretasi yang didapatkan di sini adalah risiko jarak kelahiran kurang dari 18 bulan, risiko BBLR ya. Risiko BBLR pada jarak kelahiran kurang dari 18 bulan lebih besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, ditulis aja di sini berapa RR. R-nya 2,31, 95% CI-nya 1,46 sampai 3,68 dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. R-nya 2,11, 95%. C-nya 1,29 sampai 3,4. Itu interpretasi. Ya. Risiko BBLR itu pada jarak kelahiran kurang dari 18 bulan lebih besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, itu adalah materi untuk strata. Dan bisa juga, kalau seandainya interpretasi gimana, Bu? Interpretasi lain bisa nggak, Bu? Ya bisa aja sih. Misalnya kita pengen interpretasi lain ya. Pengaruh jarak kelahiran kurang dari 18 bulan pada bayi dengan berat lahir rendah pengaruh jarak kelahiran kurang dari 18 bulan pada bayi dengan berat lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Atau kita ubah aja jarak kelahiran kurang dari 18 bulan pada bayi dengan berat lahir rendah memiliki resiko kurang bagus deh. Jarak kelahiran kurang 18 bulan memiliki risiko BBLR itu lebih
besar pada jenis kelamin perempuan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Tinggal ditambahin aja RR-nya berapa, terus p-value-nya juga boleh sih. P-value-nya dapat kita tambahin mungkin dan terbukti secara signifikan. Mungkin p-value-nya p-value kurang dari 0,05. Berapa di situ? 0,03. Oh, p-value kurang dari ini aja deh. P-value kurang. Kali ini 0,03 punya laki-laki ya. Punya perempuan deh. 0,05. Karena kan kita bahasnya memang risiko lebih besar pada perempuan. Tuh ya, ini sama kalau yang tadi itu cuman sebenarnya sih cuman diubah katanya aja tapi tidak memberikan arti yang berbeda atau substansinya masih tetap sama. Kata-katanya boleh berubah tapi substansinya tetap sama. Sama halnya kayak kalau kita itu melakukan parafrase. Gitu ya, parafrase itu kan kita mengembangkan kalimat dengan tidak mengubah arti atau maknanya. Tinggal tambahin aja deh dan ini. Sorry. Nah, ini ya, ini udah untuk analisis stratifikasi. Bisa sampai RR, OR, ataupun HR. Tergantung tujuannya mau apa. Kalau OR gimana Bu nanti ngeluarinnya? Kan udah ada ya di materi sebelumnya, komennya. Kalau OR berarti tinggal diubah ininya aja. Belakangnya. Belakangnya tinggal diubah. Coba saya lihat mana yang hasilnya OR di sini. Adequate ratio. Kita coba ya. Ini untuk RR tadi, ratio. Kalau untuk ngeluarin OR-nya, tinggal paste aja kode ini. Nah, keluarlah odds ratio-nya. Ini odds ratio untuk OR. Ini ya, nih odds ratio. Kalau tadi kan RR nih. RR dan ini adalah OR. Gitu. Itu ya hasilnya. Terus sama aja sih ya, tinggal diubah ke convert aja di sini di tabelnya agar lebih mudah dimengerti. Jadi nanti ketika kalian skripsi, kalau seandainya mau melakukan analisis stratifikasi ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Jadi bisa ada tambahan pembahasan, ada tambahan di hasilnya juga. Nah itu untuk analisis stratifikasi. Analisis dose response itu adalah konsepnya dia itu memiliki tingkatan risikonya. Apakah semakin tinggi semakin besar atau semakin tinggi semakin kecil risikonya. Itu sebenarnya. Tapi kalau untuk cara itunya di statanya sama aja sih sebenarnya, misalnya pakai GLM juga, terus juga ada PEM apa tadi? Yang nggak begitu hafalinnya. PEM nih. Ini sama komennya. Komennya paling nanti kita nggak pakai by lagi karena kan by itu huruf khusus ya. Komen by terus variabel tertentu itu khusus untuk stratifikasi, itu yang harus diingat di sini. Contohnya biar saya contohnya kita pakai ini aja ya. M terus terakhir jarak kelahiran. Kelahiran terus jarak kelahirannya pengennya yang paling tinggi aja.
yang paling tinggi. IB 0123 ya kalau relatif tidak. Pengen lihat OR-nya, ERR-nya gimana resikonya. Nah, ini ya. Pengen kita lihat. Kita jadi convertkan dulu ya ke tabel biar lebih mudah dimengerti. Kalau kayak gini kan agak ribet apa ya maksudnya ya. Nah, ini adalah hasil tabel yang sudah saya stata ya. Hasil stata yang sudah saya convert ke tabel biar lebih mudah dimengerti di sini. Nah, dapat kita lihat di sini. Kalau kalian bingung ya, ini udah dapat ininya ya. Tadi saya tabulasi dulu jarak kelahiran dan berat lahirnya. Kemudian ini adalah hasil dari risk ratio-nya ya. Risk ratio-nya untuk yang dose response. Kita mengambil reference-nya itu adalah yang kategori di atas 36 bulan. Nah, di sini dapat terlihat semakin panjang jarak kelahiran, dia itu akan semakin protektif terhadap berat lahir bayi. Kita lihat di sini ya. Jarak kelahiran pendek, kurang dari 18 bulan itu resikonya tinggi untuk terjadinya BBLR. Kemudian jika semakin panjang, 18 sampai 23 bulan jarak kelahirannya, risiko itu akan semakin berkurang. Dan semakin panjang lagi, resiko berat lahir itu akan menjadi protektif, atau dia mencegah terjadinya berat lahir rendah. Nah, inilah yang disebut sebagai dose response. Semakin tinggi ini, semakin panjang jarak kelahiran, semakin panjang, harus diingat ya. Semakin panjang jarak kelahiran, maka risiko berat bayi lahir rendah akan semakin kecil. Ya. Ini terusnya. Jadi semakin panjang jarak kelahiran, maka risiko berat bayi lahir rendah akan semakin kecil. Kita lihat di sini ya. Semakin panjang dia jarak kelahirannya, lihat aja RR-nya dia semakin protektif. Atau dapat dilihat juga, ini risikonya cukup tinggi, terus berkurang dan semakin berkurang. Itu. Nah, itu termasuk dose response. Tapi ada juga nanti di beberapa artikel, misalnya jarak kelahiran terhadap kematian bayi, dia itu jarak kelahiran semakin pendek, risikonya semakin kecil, semakin besar. Kemudian bertambah jarak kelahiran, dia akan kurang, dan semakin panjang dia akan meningkat lagi. Atau bisa dapat dikatakan sebagai G-shape. G-shape. Jadi bentuknya seperti ini, bisa saya perlihatkan. Nih. Ya. Ini dari saya dulu. Jadi semakin kecil atau semakin pendek jarak kelahiran, dia akan besar risikonya, kemudian menurun. Dan selanjutnya dia akan meningkat kembali. Ini jarak kelahiran atau kematian bayi. Nah, kalau ini adalah jarak kehamilan terhadap berat lahir rendah. Kalau tadi mungkin karena kategorinya cuma 4 ya. Jadi dia semakin panjang, semakin protektif. Akan tetapi bisa dilihat juga sih sebenarnya ref itu kan sama dengan 1 ya. Ref itu sama dengan 1. Jadi dia meningkat lagi sebenarnya risikonya. Dari kurang dari 18 bulan, kemudian turun resikonya di atas 36 bulan, meningkat lagi. Ini sebenarnya sesuai dengan hasil penelitian terdahulu juga ya, di mana jarak kehamilan yang terjadi pada dari 6 bulan, risiko sangat tinggi sekali. Semakin pendek jarak kehamilan untuk kelahiran itu, risikonya akan semakin tinggi untuk BBLR. Kemudian
Dengan bertambahnya jarak kelahiran atau hamilan, semakin kurang risikonya naik turun. Dan semakin panjang jarak kehamilan atau kelahiran, risiko untuk BBLR-nya itu kemudian meningkat lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva G-shape dan juga bisa disebut sebagai dose response. Gitu. Itu adalah analisis dose responnya. Jadi semakin panjang suatu variabel atau semakin meningkat suatu variabel atau variabel dependen, maka resikonya bisa semakin besar ataupun semakin berkurang. Ataupun juga bisa seperti pengaruh jarak kehamilan terhadap berat lahiran rendah ini. Bisa dia semakin pendek jarak kelahiran semakin tinggi, kemudian semakin panjang semakin berkurang resiko terhadap BBLR, dan semakin panjang lagi dia akan meningkat risikonya. Semakin panjang lagi jarak kelahiran atau kehamilan, risiko terhadap BBLR-nya semakin tinggi. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dari contoh ini. Tuh. Ini contohnya untuk analisis dose response. Jadi sih kalau tahapannya di Stata itu sama aja, paling nanti kita cuman menambahkan kategori semakin banyak. Jadi maka dari itu terutama di EPIT itu kita nggak mutlak harus 2 kategori, bisa lebih, mungkin bisa 5 kategori, mungkin bisa 6, dengan catatan sampelnya mencukupi. Ya, kalau seandainya sampel nggak mencukupi ya nggak bisa ya, nggak keluar nanti asosiasinya, p-value-nya aja yang keluar. Maka dari itu p-value itu sebenarnya nggak bisa dia dijadikan sumber acuan mutlak, berhubungan, tidak berhubungan, berpengaruh, tidak. Kalau seandainya ada salah satu sel yang kosong, maka p-value-nya akan signifikan, biasanya ya. Tuh, jadi harus disertai dengan RR ataupun OR. Ataupun HR ya, hubungan asosiasi khusus di EPIT. Tapi kalau yang lain sih bisa juga sih. Tapi pemahaman yang saya dapati selama saya kuliah seperti itu. Kalau seandainya ada yang berbeda, nggak apa-apa kita sharing. Nah, kita masuk ke bahasan matching. Matching di sini mungkin akan saya pilih-pilih aja ya, yang sekiranya bisa dimengerti oleh kalian. Saya ngambil dari materi waktu saya S2 dulu. Jadi di sini matching pada case control. Matching pada case control. Matching itu sebenarnya adalah restriction pada restriksi pada pemilihan kontrol, grup kontrol. Dan pada akhirnya ini akan membuat distribusi pada masing-masing grup itu sama atau bahkan mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Matching. Dan juga matching, mirip-mirip, atau mungkin bahkan sama ya. Nah, jadi jenis matching itu ada 2, ada full matching dan ada partial matching. Full matching atau perfect matching biasanya untuk variabel discrete seperti ras, seks, jenis kelamin kayak tadi ya, yang di stratifikasi itu bisa di matching. Bisa dilakukan matching. Jadi ada 2, ras dan jenis kelamin. Nah, partial matching ini untuk variabel yang continuous atau ordinal variable. Contohnya usia, income, education. Ada 2 ya tadi ya. Ada full matching dan partial matching. Kalau full matching itu untuk variabel discrete. Sedangkan yang partial matching itu untuk variabel continuous. Gitu. Nah, metode matching itu juga, kalau tadi jenisnya dan ini metodenya. Metodenya ada 2 ya. Ada yang frekuensi matching, ada yang nanti itu adalah individual matching.
Kalau tadi jenisnya ya, jenisnya ada dua, ada full matching dan ada partial matching. Metodenya juga ada dua, frekuensi dan individual matching. Nah, frekuensi matching ini dapat dilihat itu, misalnya kita ingin membuat 85% pada case group itu adalah misalnya jenis kelamin laki-laki, dan pada kontrolnya itu juga 85%-nya jenis kelamin laki-laki dan 15%-nya adalah jenis kelamin perempuan. Estimate for frequency matching, OR-nya itu adalah tetap AD per BC. Ya, AD per BC. Kalau lupa berarti harus ulang lagi repeat-nya. Apa itu AD per BC? Itu untuk frekuensi matching ya. Dia pengen itu 85% gitu dari kasus, dan kontrolnya itu adalah sama-sama. 85% itu adalah mungkin laki-laki dan 15%-nya lagi adalah perempuan. Nah, yang kedua adalah individual matching. Individual matching, kita ini pengennya tiap masing-masing individu atau responden itu pada case control tuh kita pilih ya. Misalnya sama-sama kulit putih, sama jenis kelamin laki-laki, dan sama-sama usia 70 tahun. Pada kontrolnya bisa ditambahin kurang lebih 5 tahun ya. Tuh. Jadi pada masing-masing kasus, each control must match the case based on the specific match condition. Jadi kalau OR-nya itu beda lagi. Kalau OR-nya nanti perhitungannya adalah B per C. B per C. Yo, B per C itu yang mana? Yo, nggak akan saya iniin ya. Nanti mungkin saya saya keluarkan mungkin nanti di ujian. Jadi harus dicatat ya, gimana cara B per C, D per BC. Mungkin nanti saya tanya RR gimana. Kemudian, nah ini, matching in follow-up study dan in case control study. Pada studi follow-up dapat mengeliminasi confounding, dan studi efisiensinya itu ya tergantung ya. Studi efisiensinya itu ya bisa jadi dengan adanya matching malah membuat bias, bisa membuat bias. Jadi tergantung kalau studi efisiensinya. Kalau seandainya kita tidak melakukan perbedaan perlakuan, ya bakal bagus juga melakukan matching. Tapi kalau untuk case control, dia bisa mempromot studi efisiensi. Promote studi efisiensi karena memang case dan kontrolnya itu sudah terjadi, dan ya dengan syarat juga ya tidak ada perbedaan perlakuan di sini. Dan harus diingat dia tidak mengeliminasi confounding. Jadi matching yang mengeliminasi confounding itu hanya pada studi follow up atau cohort. Harus diingat. Oke. Itu matching. Kemudian apa lagi bisa sampaikan sini ya? Nah, matching pada case control jika jenis kelamin itu diduga adalah sebagai atau dia sebagai confounding. Jadi ini adalah matching ini ya. Frekuensi 50%, pada case-nya itu adalah 50% jenis kelamin laki-laki dan 50% jenis kelamin perempuan. Jadi kalau pada case control yang di matching itu adalah case dan kontrolnya. Case dan kontrol. Tapi kalau follow up study, yang di matching adalah expose dan expose-nya. Begitu. Ya, jangan sampai salah. Kalau matching pada case control, yang di matching itu adalah case dan kontrolnya. Sedangkan untuk follow up study adalah expose dan non-expose-nya. Jadi misalnya
Matching pada case control ingin melihat pengaruh aktivitas fisik terhadap hipertensi. Berarti yang di matching adalah hipertensi dan non-hipertensinya. Siapa yang hipertensi, siapa yang tidak hipertensi, mau diapain nih? Misalnya yang hipertensi maunya tuh 50%-nya laki-laki kalau pada contoh ini. Dan 50%-nya perempuan. Nah, untuk kontrolnya atau yang tidak hipertensi sama. Berarti 50% pada kontrol itu adalah laki-laki dan 50% pada kontrol adalah perempuan. Pada studi follow up atau cohort, jika misalnya kita pengen melihat ras, kalau di sini ya, suatu ras. Kita pengen melihat rasnya. Jadi, expose, jadi yang di matching itu adalah pada expose dan non-expose-nya. Tuh ya, misalnya nih, ini white ya, white and black biasanya. Pada expose-nya itu kita pengen, apa ya, studi follow up ini misalnya pengen melihat pengaruh merokok terhadap kanker paru. Nah, pada kelompok expose, pada kelompok yang merokok, itu berarti 80%-nya adalah kulit putih dan 20%-nya adalah kulit hitam. Nah, pada kelompok tidak merokok, sama. Dia juga harus 80%-nya adalah kulit putih dan 20%-nya adalah kulit hitam. Itu. Jadi harus diingat, matching itu beda ya. Jangan pula nanti matching case control yang di matching adalah kelompok expose-nya. Tuh. Jangan pula nanti pada follow up study atau cohort yang di matching adalah malah ininya, disease dan non-disease-nya itu keliru ya. Jadi harus paham dulu mungkin di sini kita dasarnya memahami. Ini kita dapat dilihat adalah frekuensi matching. Tuh ya. Terus ini mungkin penjelasan tadi ya. Matching pada follow up study-nya itu mengeliminasi confounding. Akan tetapi pada case control, matching itu tidak mengeliminasi confounding. Dan juga perlu diingat, matching, dengan adanya matching itu berarti sama kayak tadi yang penjelasan di awal ya, dia akan membuat suatu karakter dari populasi atau sampel kita itu semakin homogen. Karena kita mempersempit ya, misalnya kita pengennya itu matchingnya berdasarkan ras, berarti 70% kulit putih, 30% kulit hitam. Misalnya. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin 70%-nya suku Minang dan 30%-nya suku Jambi misalnya, atau mungkin bukan suku Minang lah biar nggak ribet. Jadi ya semakin homogen yang seharusnya bisa dari suku apapun, mungkin dari suku Jawa, Batak ataupun yang lain, tapi semakin kita persempit dengan adanya matching, ya dia semakin homogen karakter dari responden atau sampel penelitian kita. Begitu ya. Misalnya penelitian di Jambi nih, kita mau melakukan matching berdasarkan ras. Misalnya kita ingin melihat aktivitas fisik terhadap stroke. Ini studi case control, berarti kita melakukan matching pada stroke dan non-stroke-nya, kasus dan kontrolnya. Kita pengen lihat, pengen matchingnya 70% itu untuk suku Minang, karena memang bisa dilihat ya dari kebiasaan atau perilaku suku Minang itu suka makan dengan bahan-bahan santan, minyak-minyakan dan segala macamnya. Dan mungkin yang 30%-nya kita lihat dari suku Sunda yang ada di Jambi misalnya, orang Sunda gitu yang di Jambi. Kalau Sunda kan sudah bisa lihat ya dia cara perilaku makannya gimana, lebih kayak ke mungkin agak ke vegan kali ya, lebih banyak sayur-sayuran, makan yang mentah gitu ya. Bukan mentah semua ya, maksudnya sayurannya itu mentah, nggak
rebus dulu atau mungkin dikukus dulu. Jadi bisa kayak gitu. Jadi semakin sempit, semakin homogen karakter dari penelitian kita ini. Yang seharusnya kayak saya bilang tadi, bisa mungkin nanti bisa kalau seandainya dengan tidak matching, itu dapatlah nanti suku Jawa, suku Batak, mungkin nanti suku Bugis, dan yang lain-lain. Tapi dengan adanya matching itu semakin homogen. Yang ada di penelitian kita hanya suku Minang dan suku Sunda misalnya. Ya. Atau Sundanis atau Minang. Jadi, ya sebenarnya sih bebas-bebas aja, tapi tergantung balik lagi ke tujuannya itu apa. Itu matching-nya. Dan juga yang harus diingat, matching itu tidak mengeliminasi confounding pada desain studi case control. Malahan bisa membuat dia itu bias kalau seandainya salah perlakuannya. Matching akan mengeliminasi mengeliminasi confounding hanya pada studi cohort atau follow-up study. Banyak sekali pembahasannya dan memang cukup. Kalau seandainya saya jelasin semua, kalian agak bingung deh. Jadi kalau seandainya ini ada dijelasin, misalnya kita ingin melakukan matching pada case control dengan melakukan usia, pembatasan usia, restriksi, ras, education, dan BMI, berarti strata yang harus kita lakukan adalah sebanyak, strata yang harus dilakukan adalah, ini ya, bisa dilihat kita pengen melakukan matching pada 4 variabel ini. Dikontrol atau pembatasannya berdasarkan pada 4 variabel ini. Strata yang akan didapatkan adalah 256 strata. Jadi ya itu ya. Jadi matching itu ya memang dilakukan pada substansi tertentu atau pertimbangan substansi tertentu. Jadi dapat dilihat information-nya itu dapat hilang gitu. Jadi kita menghasilkan efisiensi studi yang nggak ada gitu. Berkurang efisiensinya. Gitu ya. Loss of efficiency will increase. Jadi hilangnya efisiensi itu akan meningkat. Nggak efisien gitu kalau seandainya terlalu banyak melakukan matching pada case control study atau desain studi case control. Gitu ya. Jadi memang banyak terdapat confounding pada studi case control. Ya pilih aja satu yang memang dia secara substansi cukup mengganggu, gitu ya, berdasarkan pertimbangan substansi. Itu aja. Mungkin itu aja dulu ya kali untuk matching. Soalnya kalau seandainya banyak banget yang terlalu dalam, mungkin akan bingung lagi. Jadi yang harus diingat itu matching itu ada 2 jenis, ada full matching dan partial matching. Terus full matching itu bisa pada ras, pada jenis kelamin, terus juga pada variabel diskrit. Partial matching itu pada variabel continuous atau variabel ordinal. Semakin meningkat dia, kalau diskrit itu mungkin kayak iya, tidak. Gitu ya. Kalau ordinal itu pada variabel jenisnya semakin tinggi, semakin ada tingkatan. Ada tingkatan gitu ya. Misalnya baik, tidak baik, pendidikan, sangat tinggi, sangat rendah, kurang. Ada ya pendidikannya, age, income, education. Metodenya juga ada 2, ada frequency matching, dan juga ada individual matching. Matching pada follow-up study itu dia dapat mengeliminasi confounding, dan studi efisiensinya tergantung ya. Tergantung pada perlakuan. Kalau ada perbedaan perlakuan, ya efisien. Kalau pada case control studi, dia memang promote atau membuat studi itu semakin efisien, tapi dia tidak mengeliminasi confounding. Confoundingnya tetap ada. Juga terus matching pada case control, yang di matching adalah kasus kontrolnya. Pada follow up study atau cohort yang di matching adalah expose dan non expose. Itu harus ingat, jangan kebalik-kebalik.
Nanti pada case control yang di matching, expose expose. Pada collapse tadi yang di matching malah kasus kontrol. Para ininya disease dan non-disease balik. Itu. Harus jadi dia mengeliminasi matching, kalau case control dia tidak mengeliminasi matching. Matchingnya tidak mengeliminasi confounding, sorry kembali. Jadi demikian kita pelajari pendahuluannya aja dulu ya. Pendahuluan mengenai matching, kalau seandainya sampai analisis. Takutnya kalian bingung, pahami dulu aja konsep dasarnya. Jadi nanti kalau seandainya mau lanjut S2 lagi, bisa ketemu lagi dengan bahasan matching. Ini kalau di UI ya, saya dapetin materinya. Kalau di yang universitas lain, saya nggak bisa atau belum bisa mengambil kesimpulan gimana. Mungkin bisa diskusi nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Dari data akhir saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.